Bagi masyarakat Jawa, tidur sore menjelang maghrib dianggap pamali atau kurang baik. Ternyata, dalam kitab Primbon Jawa dijelaskan bahwa tidur sore menjadi salah satu pantangan bagi orang Jawa. Orang tua zaman dahulu menyebutnya oraelok turu sore. Cerita tersebut diceritakan oleh teman saya yang bernama Ridwan. Awal dari cerita. Kisah teman saya yang bernama Ridwan ketika dia pulang dari sekolah sekitar jam 4 sore. Ketika sesampainya di rumah, Ridwan pun bergegas membantu pekerjaan ibunya, membantu mengangkat padi-padinya yang mereka panen. Sesampainya pukul 5 sore, pekerjaan pun akhirnya selesai. Kemudian Ridwan bergegas untuk mandi. Tidak lama kemudian, mandi pun selesai. Ridwan bergegas masuk ke kamarnya mau tidur. Karena kecapean, Ridwan pun berjalan menuju kamarnya. Belum sesampainya ke kamar, "Wan," sontak ibu Ridwan. "Ya, kenapa Bu? Kamu mau tidur?" "Iya." Badan Ridwan capek Bu, sepertinya mau masuk angin. "Jangan tidur dulu. Mau menjelang maghrib ini." "Halah, kenapa Bu?" sontak Ridwan. "Tidur menjelang maghrib itu pamali," kata ibu. "Alah, itu cuman mitos Bu. Udah gak zaman percaya sama begituan. Jangan ngeyel kamu kalau dikasih tahu orang tua." "Alah, udahlah Bu. Dikasih tahu ngeyel. Nanti kalau habis maghrib aja tidurnya." "Alah, gak apa-apa Bu," sontak Ridwan. "Terserah kamu kalau kamu ngeyel." Ibu pun langsung kembali pergi ke dapur. Lalu Ridwan pun berbaring di kasur. Menjelang jalannya waktu, Ridwan pun gak bisa tertidur. Yang dirasakan badannya kayak seperti orang bingung. Hatinya jadi cemas, detak jantung pun berdebar kencang, padahal tidak ada apa-apa. "Wah, ada apa ini? Apa efek mau masuk angin?" kata Ridwan. Kemudian Ridwan pun memejamkan matanya. Belum sempat tertidur pulas, kayak seperti ada orang yang menebak dadanya dengan teriakan suara yang sangat keras. Ridwan pun kaget dan terbangun dari tidurnya, dan keringat pun meluluti tubuhnya. Terus Ridwan pun memejamkan matanya lagi, seperti tidur ayam. Kayak ada yang menindihinya. Lalu Ridwan memejamkan matanya, dan tiba-tiba di pikiran Ridwan semua kocar-kacir. Semua kejadian yang dilakukan oleh Ridwan masuk semua ke otak Ridwan, menjadi susah untuk tidur. Berusaha untuk tidur kembali. Lalu terbangun lagi dari tidurnya, karena kayak ada yang aneh di jiwanya. Terus berusaha lagi untuk tidur. Mulai bisa tidur nyenyak. Terus kemudian seperti bermimpi ada sosok perempuan yang menyekek lehernya. Antara mimpi dan sadar. Perempuan tersebut berbaju putih, muka hitam, berambut panjang berantakan, sedang ketawa kencang di pinggir tidurnya. Lalu Ridwan pun membaca lafaz ayat kursi. Dan terus perempuan tersebut menghilang. Sontak terbangun dan bernafas tersengal-sengal. Ridwan pun tidak percaya kalau itu setan ataupun jin. Mungkin cuman kecapean, kata Ridwan. Lalu suara azan maghrib pun terdengar, tetapi Ridwan tidak memperdulikannya. Badan Ridwan semakin panas dan demam. Ridwan pun kembali melanjutkan tidurnya. Lalu tertidurlah si Ridwan. Gak lama kemudian muncul keanehan. Itu mimpi atau nyata Ridwan pun tidak tahu. Ridwan kayak ada yang menarik tangannya sangat kencang, dan Ridwan pun sampai terpental. Tapi kok saya bisa lihat tubuh saya yang sedang tertidur? Kayak arwah Ridwan keluar dari tubuhnya. Lalu ada yang menyeretnya keluar dari rumahnya. Ternyata orang yang sangat besar yang menyeretnya.
Orang tersebut seperti marah kepada Ridwan. Orang kekar hitam tinggi besar membawa gada. Orang tersebut seperti kaya menunjukkan suasana di luar rumah. Dan saya melihat banyak orang-orang yang sedang beraktivitas di luar sana. Tetapi Ridwan tidak tahu itu siapa. Penampilan pun buruk seperti ada orang berjalan, tapi tidak ada tangannya. Tidak memiliki kaki. Kepala pun remuk. Darah mengalir dari kepalanya. Ada juga kuda berkepala manusia. Dan ada pula orang berjalan sambil menangis. Ada juga orang ketawa-ketawa bahagia. Ada binatang juga, binatang sangat panjang seperti anjing tapi panjang. Ada juga yang sangat tinggi. Semua itu apa? Di situ banyak sekali aktivitas, orang dan binatang sedang berjalan dengan kondisi cacat. Dan mereka pun berjalan seperti tidak memperdulikanku. Lalu ada yang memanggilku, Ridwan, Ridwan. Ridwan, kamu mau kemana? Ridwan pun menoleh. Ternyata ibu Ridwan yang memanggilnya. Ridwan pun langsung lari menghampiri ibunya. Lalu memeluk ibunya. Kemudian Ridwan pun bangun dari tidurnya. Ternyata itu semua cuman bermimpi. Ternyata ibu Ridwan sudah ada di samping tidur Ridwan, sedang membangunkannya. Lalu Ridwan pun bangun. Cerita tersebut diambil dari kisah nyata. Kisah yang dialami oleh teman saya yang bernama Ridwan. Dari kisah tersebut, semoga bisa memberi pelajaran buat kita. Dan hargailah ibumu. Ambillah hikmah dari ceritanya. Ambillah hikmah dari cerita tersebut. Semoga kita dijauhkan dari sifat zalim dan di jalan Allah yang Allah ridhoi. Amin.